Halo pemirsa, dan selamat datang di Global Harian. Kesempatan kali ini, kami akan memberitakan sebuah pergerakan militer yang memicu perhatian pengamat internasional. Pesawat angkut militer Amerika Serikat lepas landas dari berbagai pangkalan di wilayah Amerika, lalu mendarat beruntun di satu titik yang sama, Pangkalan Udara RAF Fairford, Inggris. Bukan satu pesawat, bukan dua, melainkan deretan C-117 Globemaster, pesawat yang biasa digunakan untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan perang skala besar. Pertanyaannya, jika ini hanya rutinitas, mengapa titik tujuannya justru pangkalan strategis NATO? Mengapa pendaratan terjadi dalam tempo yang berdekatan? Dan apa makna dari pergerakan logistik nyata ini di tengah situasi global yang masih penuh ketegangan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak tertinggal berita dan informasi menarik lainnya. Pada 3 Januari 2026, perhatian pengamat penerbangan militer tertuju pada pergerakan yang tidak biasa di langit Atlantik. Dalam rentang waktu yang berdekatan, sejumlah pesawat angkut strategis milik Amerika Serikat terdeteksi lepas landas dari beberapa pangkalan di wilayah Amerika, lalu bergerak ke arah timur. Lintasan penerbangan itu bukan menuju bandara sipil atau titik transit umum, melainkan berakhir di satu lokasi yang sama, RAF Fairford di Inggris. Pendaratan terjadi beruntun dengan jarak waktu yang rapat, membentuk pola yang jarang terlihat dalam aktivitas rutin. Pesawat yang digunakan bukan jenis transport ringan. Yang bergerak adalah C-17 Globemaster III, platform angkut strategis yang dirancang untuk membawa pasukan, kendaraan tempur, serta perlengkapan operasi skala besar. Secara teknis, pesawat ini dipakai ketika suatu negara ingin memindahkan kekuatan militer secara cepat dan efisien lintas benua. Kehadirannya dalam jumlah banyak, dalam tempo singkat, langsung menggeser peristiwa ini dari sekadar lalu lintas udara biasa menjadi sinyal logistik yang patut dicermati. Data pelacak penerbangan open source pada hari itu menunjukkan bahwa penerbangan datang dari beberapa titik berbeda di Amerika. Sebagian analis mencatat keterkaitan geografis dengan wilayah yang dikenal sebagai pusat kesiapan pasukan cepat. Walaupun tidak ada pernyataan resmi mengenai unit yang terlibat, arah pergerakan dan konsentrasi tujuan menimbulkan pembacaan awal bahwa yang sedang bergerak bukan simbol politik, melainkan kemampuan fisik untuk bertindak. RAF Fairford sendiri bukan pangkalan sembarangan. Sepanjang sejarah modern, lokasi ini kerap digunakan sebagai titik staging bagi operasi udara Amerika dan sekutunya di Eropa. Secara infrastruktur, pangkalan ini dirancang untuk menerima pesawat berbobot besar, mengelola arus logistik intensif, dan berfungsi sebagai penghubung antara Amerika dan teater operasi Eropa. Karena itu, pilihan tujuan ini memberi konteks tambahan pada pergerakan yang terpantau sejak awal Januari tersebut. Yang menarik, pada hari-hari awal setelah pendaratan itu, tidak muncul penjelasan rinci dari otoritas pertahanan Amerika maupun Inggris. Tidak ada pengumuman latihan besar, tidak ada konferensi pers yang merinci maksud pengerahan, dan tidak ada klarifikasi tentang durasi keberadaan pesawat serta muatannya. Ruang publik dibiarkan hanya dengan data penerbangan, catatan waktu, dan lokasi pendaratan. Dalam praktik geopolitik, keheningan semacam ini seringkali bersifat fungsional. Ketika logistik dipindahkan tanpa narasi terbuka, fokusnya bukan pada pesan publik, melainkan pada kesiapan operasional. Pergerakan di awal Januari 2026 itu menunjukkan satu hal yang bisa dibaca secara netral, yaitu adanya upaya memastikan bahwa aset militer berada di posisi yang memungkinkan respon cepat jika kondisi global berubah secara mendadak. Pada tahap ini, yang terlihat bukan keputusan akhir, melainkan penataan posisi awal yang memberi fleksibilitas bagi langkah selanjutnya. 2 hari setelah gelombang awal pendaratan pada 5 Januari 2026,
pola pergerakan udara di sekitar Inggris justru semakin menarik perhatian. Laporan lanjutan dari media pertahanan internasional dan komunitas analis open source menyebut bahwa aktivitas di RAF Fairford tidak berdiri sendiri. Dalam rentang waktu yang berdekatan, indikasi kehadiran aset pendukung lain mulai terdeteksi, termasuk pesawat yang identik dengan dukungan operasi berisiko tinggi. Meski detail muatan dan unit tetap tidak diumumkan, gambaran besarnya menunjukkan bahwa aktivitas ini bukan kejadian tunggal yang terisolasi. Pemilihan RAF Fairford sebagai titik utama memiliki alasan teknis dan strategis yang sudah lama dikenal di kalangan militer. Pangkalan ini berfungsi sebagai lokasi operasi depan yang memungkinkan Amerika menempatkan kekuatan udara dan logistiknya lebih dekat ke berbagai potensi titik krisis di Eropa dan Atlantik. Secara historis, RAF Fairford digunakan untuk menerima pesawat jarak jauh, mendukung operasi lintas kawasan, serta menjadi penghubung antara komando di Amerika dan medan operasi di luar negeri. Dengan kata lain, ini adalah simpul yang memotong waktu dan jarak. Pada 4 Januari 2026, sejumlah media di Inggris melaporkan peningkatan lalu lintas pesawat militer Amerika di wilayah udara negara tersebut. Kementerian Pertahanan Inggris menanggapi dengan pernyataan singkat, menegaskan bahwa kerjasama militer dengan sekutu berjalan seperti biasa tanpa memberikan rincian operasional. Pernyataan ini secara formal menutup ruang spekulasi, namun secara praktis justru memperkuat kesan bahwa ada aktivitas yang sengaja tidak dirinci ke publik. Dalam analisis militer, waktu seringkali sama pentingnya dengan lokasi. Awal Januari 2026 berlangsung di tengah situasi global yang masih dipenuhi ketegangan, mulai dari konflik regional hingga penegakan sanksi internasional di jalur laut. Dalam konteks seperti ini, kehadiran logistik besar di pangkalan strategis memberi opsi tambahan bagi pengambil keputusan, tanpa harus menyatakan niat secara terbuka. Ini bukan tentang memulai konflik, melainkan memastikan kesiapan jika eskalasi terjadi secara tak terduga. Yang juga dicatat oleh analis adalah ketiadaan pengumuman latihan multinasional besar pada periode tersebut. Biasanya, latihan berskala luas disertai jadwal resmi, nama sandi, dan penjelasan umum kepada publik. Absennya elemen-elemen ini membuat sebagian pengamat menilai bahwa aktivitas di RAF Fairford lebih condong pada kesiapan operasional daripada simulasi terbuka. Pergerakan yang terlihat rapi dan terukur mengindikasikan perencanaan yang sudah matang sebelum pesawat pertama lepas landas dari Amerika. Pada tahap ini, narasi yang terbentuk bukanlah cerita tentang aksi militer langsung, melainkan tentang penataan posisi. Amerika Serikat tampak memastikan bahwa jalur logistiknya aman, cepat, dan berada di lokasi yang memberi jangkauan luas. RAF Fairford berfungsi sebagai titik tumpu yang memungkinkan berbagai skenario dijalankan tanpa perlu perpindahan besar di menit terakhir. Semua ini berlangsung tanpa pidato politik atau deklarasi publik, hanya melalui pergerakan nyata di lapangan yang dibaca oleh mereka yang terbiasa mengamati pola, bukan pernyataan. Pada 7 Januari 2026, kepingan informasi yang selama beberapa hari berada di ranah analisis akhirnya mencapat bingkai resmi. Pada tanggal itu, pemerintah Inggris mengonfirmasi dukungan terhadap operasi Amerika Serikat yang berkaitan dengan penyitaan sebuah kapal tanker berbendera Rusia di kawasan Atlantik Utara. Konfirmasi tersebut disampaikan tanpa detail teknis yang panjang, namun cukup untuk menjelaskan bahwa ada aktivitas nyata yang membutuhkan koordinasi lintas negara, dukungan pangkalan, dan pengawasan udara. Dukungan yang dimaksud mencakup penggunaan fasilitas militer serta bantuan pemantauan yang secara hukum dinyatakan sejalan dengan kerangka internasional yang berlaku. Pernyataan ini muncul setelah rangkaian pendaratan pesawat angkut strategis terjadi di RAF Fairford beberapa hari sebelumnya. Secara kronologis, urutan waktu ini penting karena menunjukkan bahwa pergerakan logistik mendahului pengakuan publik atas operasi yang sedang berlangsung. Dalam praktik militer modern, operasi maritim yang melibatkan intersepsi atau pengamanan kapal tidak berdiri sendiri. Ia memerlukan lapisan dukungan yang luas, mulai dari transportasi personil, peralatan komunikasi, hingga kemampuan respon cepat jika situasi berubah. Keberadaan aset logistik di darat, terutama di pangkalan yang memiliki jangkauan strategis, menjadi elemen yang menentukan kelancaran operasi semacam ini. Pada titik inilah, aktivitas di RAF Fairford memperoleh makna yang lebih konkret tanpa perlu dijelaskan secara eksplisit. Penting untuk dicatat bahwa konfirmasi pada 7 Januari 2026 tidak menyatakan secara langsung hubungan satu persatu antara setiap pesawat yang mendarat dan satu misi tertentu. Namun dalam analisis geopolitik,
hubungan tidak selalu bersifat linier. Yang terbaca adalah kesesuaian antara kebutuhan operasional dan penataan aset yang sudah dilakukan lebih awal. Pendekatan ini memungkinkan pelaksana kebijakan memiliki ruang gerak tanpa harus mengubah konfigurasi besar di saat krisis sedang berjalan. Peristiwa ini juga mencerminkan cara kerja penegakan kebijakan internasional pada level praktis. Sanksi dan tekanan diplomatik sering dipersepsikan sebagai keputusan di atas kertas, namun pelaksanaannya di lapangan membutuhkan kesiapan fisik. Pada awal Januari 2026, kesiapan tersebut terlihat melalui pergerakan angkut strategis, penguatan pangkalan, dan koordinasi yang baru diakui secara terbatas setelah operasi berjalan. Bagi pengamat geopolitik, rangkaian ini memperlihatkan pergeseran gaya komunikasi kekuatan besar. Pesan tidak selalu disampaikan lewat pidato atau pernyataan keras, melainkan melalui penempatan aset yang dapat dibaca oleh pihak yang memahami bahasa logistik dan waktu. Kehadiran pesawat, penggunaan pangkalan tertentu, dan momen pengakuan resmi membentuk narasi yang utuh tanpa perlu penjelasan panjang. Dalam lanskap keamanan global, langkah seperti ini berfungsi sebagai pengaman. Ia memastikan bahwa ketika keputusan perlu dijalankan, sarana untuk melakukannya sudah berada di tempat. Awal Januari 2026 menjadi contoh bagaimana kesiapan strategis dibangun secara bertahap, dimulai dari pergerakan yang terlihat oleh publik, lalu disusul oleh konfirmasi terbatas yang mengungkap bahwa di balik keheningan, sebuah operasi nyata telah dan sedang berlangsung. Rangkaian peristiwa di awal Januari 2026 memperlihatkan bagaimana dinamika geopolitik modern sering bergerak lebih cepat di lapangan daripada di ruang pernyataan publik. Pergeseran aset, penataan posisi, dan konfirmasi yang muncul belakangan menjadi potret cara negara-negara besar menjaga ruang geraknya di tengah situasi global yang terus berubah. Tanpa retorika berlebihan, yang berbicara justru adalah waktu, lokasi, dan kesiapan nyata. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami sajikan kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Global Harian dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik dan perkembangan penting lainnya dari berbagai peristiwa dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.